Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rehan, NPM 2200111189. Di sini saya akan menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Yang pertama, pengertian mubtada. Mubtada yaitu isim yang dibaca rofa, terletak pada awal jumlah pada umumnya. Jadi pada susunan jumlah itu ia terletak pada awal, di awal pada umumnya, begitu. Contohnya Muhammadun nasyidun, yang mubtada Muhammad, terus al-azharu itu juga mubtada, al-kalbu mubtada, at-talamidu mubtada. Terus pengertian khobar. Khobar yakni bagian yang menyempurnakan jumlah disertai dengan mubtada yang menyempurnakan maknanya, dan faedah yang sempurna bisa hasil dengan khobar yang disertai mubtada. Contohnya Muhammadun nasyidun sama kayak tadi. Kan kalau tadi Muhammad itu mubtada, kalau ini nasyidunnya khobar. Jadi nasyidun khobar, zinatul hadaiki juga khobar, alifun khobar, adkiya'u khobar. Terus anwa'ul mubtada. Macam-macamnya mubtada itu ada 6. Yang pertama isim dohir. Contohnya itu khalidun. Jadi khalidun itu termasuk mubtada yang berupa isim dohir. Isim dohir itu isimnya jelas, kan khalidun isim, jadi jelas ada. Terus yang kedua domir munfasil. Maksudnya domir yang tidak bersambung, yang berpisah. Contohnya yaitu anta. Anta itu domir munfasil. Terus nomor 3 masdar muawwal. Masdar yang terletak di awal. Contohnya anta ta'allama. Jadi anta ta'allama itu termasuk mubtada yang berupa masdar. Yang keempat dijarkan dengan rubba, yaitu mubtada yang dibaca jar oleh rubba, disebabkan oleh rubba ya. Contohnya yakni Robbi Lailin. Yang kelima yakni dijarkan dengan min ziyadah. Jadi min tambahan. Contohnya itu min kitabin, itu tadi min kitabin yakni mubtada. Minnya min tambahan. Terus dijarkan dengan ba zaidah, sama kayak min, baknya tambahan. Contohnya bihasbika, binya itu tambahan tadi. Terus lanjut yakni anwaul khobar. Macam-macamnya khobar itu ada 8. Yang pertama isim dohir, sama kayak mubtada tadi, yakni nasyitun. Terus yang kedua berupa jumlah ismiyah, contohnya durusuhu katsirotun. Terus yang ketiga jumlah fi'liyah, contohnya yadhabu ilal mu'allabi. Terus yang keempat yakni masdar muawwal, masdar yang terletak di awal, contohnya antas tamaro fi darasati. Terus yang kelima membuang, lafadz yang dibuang yang berhubungan dengan jar dan majrur, contohnya fil baiti. Yang keenam lafadz yang dibuang yang berhubungan dengan dorof, contohnya fauqat tawilata. Yang ketujuh yakni berkumpulnya dua jumlah, yakni berupa mubtada yang mana di dalamnya terdapat isim syarat, contohnya yasudu yazro'u itu tadi. Yang kedelapan isim istifham, yang dimana ada yang kedelapan yakni isim istifham, yang mana ada suatu perkara yang jatuh setelahnya, yakni isim yang dibaca rofa, contohnya man abuka, man itu tadi. Terus yang terakhir mubtada itu makrifat dan khobar itu nakiro. Jadi mubtada berupa isim yang makrifat, khobar berupa isim nakiro. Terkadang mubtada itu juga bisa nakiro di dalam 10 tempat. Yang pertama yakni ketika ia didahului dengan huruf istifham, contohnya akok lamun itu tadi. Terus yang kedua didahului dengan huruf nafi, contohnya la mujtahidun, la itu huruf nafi, huruf larangan. Terus yang ketiga
ketika ada khobar yang mana khobar tersebut berupa jar majrur yang muqaddam, yang berawal. Muqaddam itu awal, jadi khobarnya terletak di awal pada isim nakiroh, contohnya jaisyun tadi. Terus yang keempat yakni ketika ada khobar yang berupa isim dzorof yang terletak di awal pada isim nakiroh, contohnya indaka. Yang kelima dijarkan dengan rubah, contohnya yaitu rubah akhin. Terus yang keenam isim mudhof. Jadi mudhof yang berupa isim, contohnya babul madrasati kabirin. Jadi babul itu termasuk mubtada yang nakirah. Yang ketujuh yakni isim istifham, contohnya man itu isim istifham. Kalau huruf istifham tadi yaitu alif itu huruf istifham. Terus yang kedelapan isim syarat jazm yang dibaca jazm sukun, yakni contohnya mai. Terus 9 nakirah yang berupa isim sifat, contohnya torikun tawilun, jadi tawilun torikun gitu. Terus yang ke-10 berupa didahului ma ta'ajub yang memiliki arti ta'ajub, contohnya ma ajab malu. Yang ta'ajub itu kayak memukau. Dari sini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.